Gusti Kanjeng Ratu Pakubono itu sore-sore ndhawuhi abdi dalem supaya ke Gondorasan. Itu salah satu pusaka belum disinggepi. Kita ngambil secara pengertian kata yang dipilih, yaitu jamasan. Jamasan lebih berfokus kepada pengertian adalah pembersihan. Pada tingkat pengertian tertentu itu juga berkaitan dengan pensucian. Itu. Nah, ada beberapa hal yang mestinya nanti menyangkut hal-hal yang kaitannya dengan apa yang dilakukan dalam jamasan tersebut. Samping itu, jamasan lebih berfokus kepada arti yang berkaitan berkomunikasi dengan benda. Itu. Kemudian alat-alat yang dipakai, kemudian daya dukungnya, misalnya ada semacam ritual tertentu, termasuk juga para pelaku atau petugas, dan yang ketiga adalah tentu saja yang berkaitan apa yang dijamasi itu, apa yang dibersihkan itu. Pengertian jamasan itu sebenarnya dipakai dalam arti kehidupan yang dilakukan oleh kita semua manusia, tapi itu dalam arti sebetulnya memandikan. Tapi kalau mandi yang kemudian di pengertian dijadikan jamasan, itu berarti ada pemahaman dengan semacam mandi yang secara keseluruhan. Jadi dalam pengertian budaya Jawa, mandi termasuk nanti kungkum, termasuk nanti yang berkaitan dengan kegiatan, termasuk itu ada tata caranya sendiri. Nah, yang berkaitan dengan jamasan itu, poin utama adalah mesti menyangkut juga peralatan, dalam hal ini misalnya zat cair. Zat cair. Kita tahu bahwa air adalah salah satu bagian unsur dari kehidupan. Jadi kaitannya dengan jamasan itu tetap memelihara bagaimana suatu kehidupan itu berkelanjutan. Dan jamasan tersebut untuk di Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian pengertian-pengertian itu dibagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengertian sekarang, atau kalau dalam suatu organisasi ada namanya diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi. Jadi kapan jamasan dilakukan, apa yang dilakukan pada waktu, jam, kemudian momentumnya apa, itu di Keraton Surakarta sudah dilaksanakan. Nah, patokan waktu itu sesuai dengan kalender Jawa yang diciptakan oleh Ingkang Suwun Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, yaitu antara tahun Hijrah dan tahun Saka itu, yaitu dari bulan Suro sampai Besar. Pasaran juga begitu, pasarannya. Kemudian kita tahu Pon Wakigdon Kipang itu
termasuk hari-hari tertentu dengan pengertian misalnya wuku, kemudian juga pranoto mongso. Itu semua dirangkai dalam setiap kegiatan jamasan itu. Nah, misalnya sekarang kalau itu berkaitan dengan pusaka misalnya, nah pusakanya jenisnya apa kan di keraton. Misalnya yang kita bisa melihat pusaka sekarang yang lebih fokus misalnya mengenai benda, dalam hal ini misalnya pusaka keris misalnya. Apalagi keris itu sekarang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada peningkat dunia atau internasional. Nah, kalau jamasan pusaka itu apa saja yang perangkatnya diperlukan, juga disampaikan pusaka apa saja yang akan dijamasi, misalnya dari keris. Kemudian juga peralatan-peralatan yang akan dipakai, misalnya kaitannya dengan gamelan. Gamelan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada peringkat internasional atau dunia oleh UNESCO. Itu misalnya. Kemudian ageman, pakaian itu juga agem dalam, agem-ageman tertentu seperti yang dipakai dalam hal ini pengertian dengan kiblat sekawan itu, yang kita juga kadang Labuan, itu juga diadakan semacam kegiatan upacara yang pemahaman pengertiannya pensucian tadi yang kaitannya dengan jamasan. Nah, siapa saja yang bertugas? Memang pembidangannya masing-masing. Di abdi dalam Keraton Surakarta misalnya kalau pusaka ya abdi dalam reksa pusaka. Nah, kalau gamelan itu konco-konco dalam bentuk anggong pradonga, termasuk juga karawitan nanti. Nah, tujuannya memang sesuai dengan pengertian. Misalnya kalau gamelan, misalnya apakah ada gamelan yang kemungkinan suaranya tidak bagus, mesti harus dilas lagi gitu. Terus kemudian kalau ageman yang mau dipakai, apakah ageman itu nanti mau dipakai apa yang akan diagem dalam upacara-upacara tertentu, itu harus dirawat dulu. Misalnya kalau kaitannya dengan batik nyamping atau kita melihat sebagai suatu warisan budaya juga kita benda oleh UNESCO itu adalah dengan cara diratus. Diratus itu diberi wewangian, ada ritual semacam pakai api juga dengan asap, juga ada ramuan di situ namanya ratus itu. Jadi juga menyangkut dari sendi kehidupan. Jadi air juga, kemudian api juga. Jadi sebelum Keraton Surakarta ini sejak zaman dulu leluhur-leluhur sudah melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembersihan diri jamasan semacam itu, baik dalam kehidupan pribadi diri sendiri. Kita juga mengenal setiap hari mandi, dan mungkin juga mandi secara kepentingan-kepentingan tertentu, yang itu kemudian dikatakan jamas atau jamasan, itu sampai di Keraton Kasunanan Surakarta ini. Jadi kalau dikaitkan dengan pemahaman sejarahnya, ya sejak Keraton Surakarta ini didirikan pada tahun 1745, ya sejak itu juga semua pusaka-pusaka ya disesuaikan, dibersihkan di daerah kegiatan di sini. Nah, kalau yang berkaitan dengan abdi dalam itu misalnya abdi dalam pusaka, reksa pusaka. Nah, reksa pusaka ini mereka yang bertugas untuk menjaga, memelihara kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pusaka. Nah, itu bertingkat. Jadi misalnya tingkat yang tertinggi adalah jamasa yang dilaksanakan oleh Ingkang Sinuwun. Jadi pada saat Anggara Kasih Ageng, di mana Anggara Kasih Ageng juga yang berkaitan dengan budaya Ketawang. Itu. Nah, itu oleh Sinuwun. Kemudian ya dijamasi oleh Sinuwun itu apa Gusti? Ya, jadi kalau yang dijamasi oleh Sinuwun dilakoni dengan ngladosi. Ngladosi ada abdi dalam njero kamar, pengageng keputren. Kemudian para putra dalem yang semua sudah disumpah. Tidak semua putra dalem diizinkan. Kemudian juga ada sentono dalem. Kemudian juga ada
abdi dalam yang soko itu. Jadi ada semacam struktur hierarki yang harus melaksanakan. Nah, kemudian apa saja yang dijamasi untuk bisa menjamasi atau bisa membersihkan dalam kegiatan itu memang ada persyaratan tertentu. Nah, dalam hal ini adalah harus disumpah. Sumpah tidak boleh menyampaikan kepada siapapun kecuali diantara itu sendiri. Nah, misalnya kalau saya tadi sudah menyiapkan dalam perhitungan kalender Jawa itu bulan Suro. Nah, pada saat akan upacara Suro kan pusaka-pusaka yang akan diagem untuk kirap itu semua harus diadakan jamasan. Ya, semacam sesaji khusus pusaka yang nanti akan mios atau akan dikirapkan. Jadi patokan yang dipakai itu adalah apakah yang akan dijamasi itu akan diagem atau dipergunakan. Misalnya kalau sekarang ini mau tinggal dalam Jumenengan, oh yang mau diagem itu gamelan apa saja yang diagem. Nah, gamelan yang akan dipakai itu diagem itu mesti harus dijamasi, harus dibersihkan. Gitu. Tempatnya juga harus dibersihkan, pendopo, terus nanti singepnya dibuka, lampu dan sebagainya. Itu kan semua menggunakan semacam pengertian yang secara total dalam pengertian luas jamasan tersebut. Jadi satu rangkaian kegiatan tergantung dari semua dauh dalam. Jadi ini berkaitan dengan situasi, kondisi, keadaan apa saja yang mau dimioskir atau yang dijadikan rangkaian menyatu dengan kegiatan sinuwun. Misalnya apakah nanti ada kegiatan kirap itu nanti yang diagem keretanya apa saja, termasuk siapa saja yang nanti dawuh nderekaken dan sebagainya, itu harus dipersiapkan semua. Nah, kalau kembali kepada kereta misalnya, ya keretanya mesti harus diperbaiki kalau rusak atau harus dibenahin apa yang perlu dibenahin. Nah, itu sebenarnya totalitas daripada apa yang dimengerti dengan jamasan itu. Paling tidak secara total, karena kondisi sekarang ini setiap malam Jumat kan ada abdi dalam yang caos dar gitu. Tapi itu karena kereta tidak akan dipakai, hanya ritualnya itu setiap malam Jumat harus diadakan semacam sesaji. Tapi ketika mau diagem, nah itu dicek semua. Misalnya salah satunya misalnya roda harus disiram air, kan berarti juga itu kan jamasan sebetulnya. Jadi ini memang sangkut pautnya dengan pelaku. Pelaku itu memang harus memiliki suatu semacam keahlian khusus, dan keahlian khusus itu berdasarkan kemudian mendapatkan semacam sumpah kepercayaan satu dari situ. Itu nanti akan melihat dari konsekuensi logisnya dia, mengapa kok saya disumpah, oh ternyata akan ketemu gitu. Jadi alur pikirnya itu, alur pengertian kita tuh harus membuktikan kok saya akan melakukan ini harus ada sesuatu persyaratan yang harus disumpah, yang lainnya kok ya biasa saja, kok tidak, nanti akan ketemu. Nah, hanya ketika akan pengertian itu ketemu, misalnya itu kan pengalaman spiritual ya, kalau bahasanya begitu, itu memang satu sama lain berbeda. Misalnya pada upacara dal ya. Upacara dal itu nanti Maulid Nabi kan sebentar lagi, dalam depan ini kan ada acara dal misalnya, yang pernah terjadi. Misalnya contoh bahwa Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono ibu dalam ingkang kaping 12 itu tidak pernah menangani itu. Nah, satu contoh tidak pernah menangani, tapi pirsa bahwa rangkaian upacara itu menyangkut ubu rampe semua lebet pusaka, yaitu Kanjeng Kyai Dudo yang untuk masak itu. Nah, semua sudah selesai tuh, setelah diagem jamasan sudah selesai, sudah dipakai, terus kemudian selesai untuk masak dan dijamasan. Nah, terus kemudian Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono itu sore-sore dawuhi abdi dalem supaya ke Gondorasan. Itu salah satu pusaka belum disingepi. Nih gitu. Ada yang belum disingepi, padahal nggak pernah sambung mengertos itu. Sekarang mau ingkang sun kaping 12 sudah upacara Selosok Kliwon ya, Barokah Ageng, para putra dengan petugas semua sudah wis ramungan sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai agak
surup ngaten, ingkang suwun telepon pada saya, matura yang ibumu bebekmu gitu. Kira eneng sing durung disingepi. Itu didhawuhi kendhalemaken kanca. Dalemaken lajeng Mika Gusti Kanjeng Ratu Alit didhawuhi wong keputren nggih, kanca pusaka dan sebagainya. Iya, memang ternyata ada salah satu yang belum disingepi. Padahal itu tugasnya bukan tugasnya ingkang sinuwun. Sinuwun punya tugas sendiri, kami sudah punya sendiri. Ngaten. Nah, itu diberi pomo singep kan baju lah. Ya, gitu. Jadi itu salah satu pengalaman, dan saya kira semua yang pernah melakukan itu semua punya pengalaman pribadi masing-masing, dan itu ya tergantung kemampuan diri masing-masing. Ini salah satu contoh aja. Pakulan yang paling khusus misalnya dalam upacara terus kita berbicara, menyampaikan sesuatu, kemudian bersikap, tingkah laku dan sebagainya. Memang formatnya tidak boleh kemana-mana, harus fokus. Tapi apa yang disampaikan diucapkan, misalnya kalau Jamasan Kanjeng Yai Stomi bahasanya malah berbeda. Yai Stomi malah bahasanya agak porno-porno sedikit misalnya, kan gitu. Jadi ini yang membedakan dari setiap pusaka dan pusaka. Berarti dari setiap pusaka itu memiliki perbedaan tentang pengucapan dalam pembacaan ritualnya, pembacaan doanya itu berbeda. Betul, berbeda. Ya, pengalaman pribadi saya kira semua mengalami, tapi kan semua ada semacam cara melakukannya. Jadi kalau kita semacam SOP-nya, standar operasionalnya itu keliru, memang kita mesti ada sesuatu yang sinyal yang tidak sesuai. Misalnya dalam hal nayuh pusaka. Nayuh pusaka itu apakah ini pusaka ini siapa? Atau ini cocok nggak dengan saya? Atau apa? Kan orang pada punya toh pusaka-pusaka. Itu mestinya sudah mulai dipelajari juga dalam hal itu. Itu nanti kalau ada suatu komunikasi yang cocok, pinnya itu ketemu, pasti ada suatu kegiatan atau kejadian yang berhubungan dengan pusaka tersebut. Jawabannya misalnya kalau ternyata ada orang yang tiba-tiba misalnya senang pusaka, datang pada orang lain, saya juga punya pusaka, wah ini kok nggak bagus, oh nggak bagus untuk siapa kan, misalnya kan, tapi ada kok sinyal dan bicara begitu. Nah yang punya merasakan itu atau tidak, kan atau tiba-tiba orang menyampaikan bahwa ini pusaka itu cocok untuk penjenengan misalnya kan gitu. Apakah itu ya kita apa terus langsung menerima, apa kita tayuh dulu, kita tayuh cocok nggak sih dengan apa yang nanti saya lakukan itu. Memang itu sangat berhubungan dengan kapitayan ya, kapitayan atau kepercayaan dalam hal benda tersebut. Jadi dalam hal pengertian yang intangible ya. Kalau ini sebenarnya kan sesuatu yang tidak kelihatan sebetulnya ditangani, bukan arti fisiknya, tapi juga menyangkut yang tidak kelihatan, termasuk nilainya dan sebagainya. Itu jangan sampai mereka semua yang melakukan atau mereka yang memiliki kapitayan kepercayaan semacam itu kemudian bahwa ini adalah sesuatu hal yang sebagai tujuan utamanya. Namun ini sebenarnya alat untuk mencapai tujuan. Misalnya ini ada upaya tinggal dalam Jumengan nanti kok gamelan ini harus dijamasi terus ini dan sebagainya, itu sebagai sarana untuk akan adanya jumenengan, tidak bisa dipilah-pilah gitu. Misalnya kalau pakai wayangan nanti pakai ringgitan misalnya, kalau malam suro itu terus tutupan suro misalnya begitu, atau kegiatan-kegiatan lain, bukan tujuan daripada pertunjukan wayang itu, tapi di balik pertunjukan wayang kan ada tontonan, tuntunan dan tatanan misalnya. Nah itu yang harus dipelajari, harus dimengerti supaya orang mau mengerti, memahami. Jadi kita sebagai masyarakat Jawa itu yaitu paham mengenai homo simbolikum. Jadi masyarakat Jawa itu kan suka menyampaikan sesuatu makna sesuatu melalui simbol-simbol. Misalnya ada janur, oh ini orang punya kerja, oh itu pakai kain misalnya turuntum, oh itu mesti banyak perkawinan dan sebagainya. Itu memang harus dipelajari sedikit demi sedikit. Dan mungkin juga
mereka yang suka dengan, kan ada 5 toh, Wismo, Garwo, Turonggo, Kukilo, Curigo, itu yang kaitannya harus dirawat gitu. Nah, berkaitan dengan Pusaka katakan Curigo memang supaya benar-benar memahami, mengerti apakah ini sebagai bentuk aksesoris saja, sebagai nilai, suatu nilai yang dalam arti fisiknya itu bagus, atau memang itu ada sesuatu hal yang memiliki suatu makna, apabila memiliki itu akan memberikan hal-hal yang baik, kan gitu. Itu hanya sarana saja.